Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Cemot Vlog guys. Di video kali ini saya tidak bisa membuat vlog dan tidak bisa kemana-mana dikarenakan dalam self quarantine atau karantina mandiri. Jadi saya hanya bisa bercerita dan hanya bisa membuat cerita tentang kejadian 31 Juli 2020 tepatnya di Cheongju-si, Eun-do-gu guys. Ini saya mau menceritakan bagaimana kejadian saya di karantina. Jadi langsung saja ke ceritanya ya guys, biar tidak membuang-buang waktu, langsung saja ke ceritanya guys. Cerita ini saya buat karena terlalu panjang untuk ditulis, tetapi sangat pendek untuk dijadikan narasi video. Pada tanggal 31 Juli 2020, kotaku kembali digegerkan dengan wabah COVID-19. Tepatnya di Cheongju-si, Eun-do-gu. Raut muka semua orang Korea langsung pada berubah, termasuk juga bos pabrik di mana saya bekerja. Pada waktu itu ada sebuah perkumpulan di mana semua orang berkumpul, termasuk juga saya. Pada tanggal 5 Agustus 2020, saya masih bersantai-santai saja karena saya juga baru pulang dari pabrik tempat saya bekerja. Pukul 10 pagi saya sudah beranjak mau tidur. Tapi tiba-tiba ada salah satu teman saya yang semula mau berangkat bekerja langsung disuruh pulang oleh bos saya. Dikarenakan pada waktu itu bos sudah mendengar kalau terjadi dampak COVID lagi pada daerah Eun-do-gu yang di Cheongju-si. Karena bos sudah tahu kalau kami sering keluar di hari Jumat dan bos juga tahu kalau kami keluar di daerah tersebut. Lalu saya bertanya kepada teman saya, "Ada apa?" Lalu teman saya menjawab, "Tadi aku disuruh pulang oleh bos, katanya kita disuruh untuk rapid test." "Hah?" ucap saya. Disitulah rasa cemas mulai muncul. Aku yang semula beranjak mau tidur langsung bergegas untuk menuju tempat yang disediakan oleh tim medis, tempat di mana kita melakukan rapid test. Di pabrikku terdapat 5 orang pekerja yang berasal dari Indonesia, tetapi yang mengikuti perkumpulan itu hanya kami berdua. Jadi yang terpaksa untuk tidak bekerja dan terpaksa untuk mengikuti rapid test hanya kami berdua. Jadi kami langsung saja menuju ke tempat itu. Sesampainya tiba di tempat tes, kami langsung disodorkan kertas oleh tim medis untuk mengetahui data dari kita. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Salah satunya adalah, setelah pulang dari perkumpulan, berkunjung kemana saja kalian? Terus kami jawab dengan jujur, kami hanya membeli sayuran di toko setempat, habis itu kami pulang menggunakan taksi. Lalu tes pun dimulai. Suhu badan kami dicek menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam telinga kanan saya dan kiri saya. Sehabis itu ada 2 benda alat lagi yang dimasukkan ke dalam tenggorokan saya dan juga hidung saya. Bendanya itu seperti cotton bud yang panjangnya sekitar 10 cm. "Aduh," ucap saya ketika benda itu dimasukkan ke dalam hidung saya. Rasa perih, rasa nyeri, rasa sakit bercampur aduk ketika benda itu masuk ke dalam hidung saya. Sehabis tes selesai, saya bertanya kepada tim medis, "Gyul gua nawa unjeyo?" Tim medis pun menjawab, "Nail," yang artinya besok. Kemudian saya disuruh self quarantine atau karantina mandiri. Proses karantina mandiri itu berjalan 2 hari atau sekitar 14 hari. Di dalam menjalankan karantina mandiri, rasa takut dan rasa cemas menyelimuti. Gelisah, resah, bingung bercampur aduk menjadi satu. Selama 24 jam hasil pun belum keluar. Dan kami masih di dalam ruangan yang disediakan bos untuk kita dikarantina. Sedangkan mau makan atau mau merokok juga harus dipantau atau juga harus dibatasi. Kegiatan di dalam ruangan hanya sekedar bermain HP dan hanya berdoa agar hasil rapid test berjalan baik dan tidak terjadi apa-apa terhadap kita. Rasa bosan datang menghampiri. Akhirnya saya putuskan untuk membuat cerita ini. Selama 2 hari, akhirnya hasil tes pun keluar. Tetapi bos saya tidak memberitahukan langsung kepada saya agar kami tetap berada di dalam ruangan dan tidak pergi untuk kemana-mana. Karena bos tahu yang sering pergi atau yang sering keluar itu hanya kami. Jadi kami masih berdiam diri di dalam ruangan.
Akhirnya bos pun kasihan kepada kami yang mulai bosan dalam menjalankan karantina ini. Karena di dalam karantina kami hanya pasang muka melas dan pasang muka bengong agar bos hibah terhadap kami. Rencana muka bengong pun berhasil. Akhirnya bos memberitahukan hasil tes kepada kami. Bos berkata, "Hasil tes kamu negatif, kamu tidak apa-apa." Alhamdulillah, ucapku. Rasa syukur terhadap Tuhan atas kabar dari hasil rapid test yang terbukti kami tidak kenapa-napa atau kami dalam kondisi sehat. Bos pun menasehati kami, lain kali kalau kalian pergi harus menggunakan masker dan jauhilah tempat-tempat keramaian yang berada di Korea karena itu berbahaya. Kami pun menjawab "ne", yang artinya iya. Sekarang kami lega dan bisa kemana-mana lagi. Tapi setelah kejadian ini, kami juga harus berhati-hati lagi dalam bepergian. Karena bahaya selalu mengintai kita dimanapun kami berada. Ya guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan ini hasil rapid testnya. Tidak terjadi kenapa-napa. Ini dikirim dari Sajang Mim atau bos kita. Dan ini larangan-larangan yang tidak boleh kami langgar. Tapi sekarang sudah aman dan tidak apa-apa guys. Tapi kami juga tidak boleh keluar atau bepergian di dalam atau di luar kota guys. Mungkin kalau di tempat-tempat sekitaran pabrik boleh, tapi kalau main ke kota-kota yang lain juga belum boleh karena dalam karantina 14 hari. Ini guys larang-larangannya. Ya, cukup video dari saya. Semoga bisa mengetahui atau klarifikasi dari saya tentang dampak atau terjadi musibah pada tanggal 31 Juli 2020 kemarin guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga sehat-sehat semua ya guys.